Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rahmat Hafiz dari NPM 112. Di sini saya akan menjelaskan strategic planning bagian evaluation strategi. Jadi sebelum masuk ke eh, inti dari evaluation strategi, aku akan membahas company overview-nya terlebih dahulu. Jadi PTMD Pictures itu adalah perusahaan rumah produksi film dan konten hiburan terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tahun 2002 dan didirikan oleh Manoj Punjabi, seorang produser film visioner yang dikenal luas di industri perfilman nasional. CMD Pictures ini tuh berkantor pusat di Jakarta. Nah, MD Pictures bergerak di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran film layar lebar dan konten digital. Nah, MD Pictures itu dikenal sebagai rumah produksi terbesar di Indonesia yang fokus pada konten lokal berkualitas tinggi. Jadi nggak hanya ngebuat film untuk bioskop, perusahaan ini juga aktif memproduksi serial dan konten di digital untuk berbagai platform over the top seperti Disney Plus Hotstar, Amazon Prime Video, dan Netflix. Jadi untuk visi dari si MD Pictures sendiri itu untuk menjadi yang terdepan di industri film dengan bekerja secara kolaboratif untuk berinovasi, terus membuat dan secara konsisten menghasilkan film yang bernilai tinggi. Nah, untuk misinya tersendiri, MD Pictures ini membawa kegembiraan ke dalam kehidupan masyarakat dengan menciptakan momen spesial, pengalaman tak terlupakan, dan kenangan abadi di hati pecinta film. Nah, lanjut kita masuk ke balance scorecard-nya. Jadi yang pertama itu ada learning and growth perspective. Jadi PTM di Research ini itu memulai dari learning and growth dengan fokus dalam pelatihan karyawan dan inovasi konten. Pelatihan ini meningkatkan kemampuan tim sehingga efisiensi produksi film di internal bisnis proses menjadi lebih baik. Ini juga mempercepat optimalisasi distribusi, terus memastikan film PTM di Pictures ini itu sampai ke pasar dengan tepat waktu. Lalu inovasi konten yang lahir dari pelatihan ini tuh memperkuat kualitas konten di interval bisnis proses, sekaligus mendorong adopsi teknologi baru. Nah, stabilitas tim akibat pelatihan inti itu bakal mengurangi biaya yang mengalir ke financial perspektif dengan mendukung peningkatan box office di PT MD Pictures. Lanjut ke internal bisnis proses perspektif. Jadi di internal bisnis proses, MD Pictures itu mengoptimalkan efisiensi produksi film yang langsung meningkatkan kepuasan penonton di customer perspektif karena film berkualitas tinggi. Nah, kualitas konten yang ditingkatkan ini mendukung loyalitas pelanggan dan membuka peluang ekspansi pasar. Sementara itu, optimalisasi distribusi itu mastiin film ini tuh lebih cepat sampai ke audiens, terus memperkuat ekspansi pasar di customer perspektif dan mengurangi biaya operasional, sehingga mendorong peningkatan di box office PTMD Pictures di financial perspektif. Lanjut ke customer perspektif. Jadi di customer perspektif, kepuasan penonton PTMD Pictures itu meningkat, menciptakan loyalitas pelanggan yang lebih kuat, yang pada gilirannya mendukung ekspansi ke pasar karena kepercayaan audiens itu makin bertambah. Nah, ekspansi pasar ini tuh menghasilkan pendapatan yang lebih besar yang mengalir ke financial perspektif dengan mendukung diversifikasi sumber dan pendapatan pengendalian biaya produksi PT MD Pictures. Nah, yang terakhir ke financial perspektif. Jadi akhirnya di financial perspektif, peningkatan box office di PT MD Pictures itu dapat dicapai melalui efisiensi distribusi dan loyalitas pelanggan yang kuat. Terus ekspansi pasar itu tuh mendukung diversifikasi sumber pendapatan, sementara efisiensi proses dan inovasi itu mengendalikan biaya produksi secara keseluruhan dan meningkatkan profitabilitas dari si PT MD Pictures. Nah, langsung lanjut di sini ke quantitative measurement. Di sini tuh ada marketing sama operation. Di bagian marketing tuh ada materi penjualan. Jadi PT MD Pictures mencatat pertumbuhan penjualan tiket sebesar 15% dan meraup pendapatan OTT sebesar 50 miliar dalam 12 bulan. Terus di materi digital marketing, jadi PT MD Pictures ini tuh berhasil ningkatin engagement media sosial sebesar 10% dan meraih 5 juta penonton trailer online, mencatat konversi iklan digital 3%, serta pertumbuhan pengikut digital 20% dalam 12 bulan. Untuk di materi komunikasi, PTM Pictures itu meraih tingkat kepuasan pemangku kepentingan sebesar 85%, menjangkau 10 juta orang melalui siaran pers, dan menangani komunikasi krisis dalam 4 jam, dan menjaga frekuensi komunikasi digital dengan 20 unggahan per bulan selama 12 bulan. Lanjut di bagian operationnya ada efisiensi distribusi. Jadi PTMD Pictures itu berhasil mencapai ke tingkat keberhasilan distribusi sebesar 95% dan menjangkau setidaknya 10 platform aktif dalam 12 bulan. Lanjut ke waktu produksi film, jadi PTMD Pictures berhasil menyelesaikan produksi film dalam 6 bulan dengan praproduksi maksimal 8 minggu, syuting hingga 30 hari, dan pasca produksi paling lama 10 minggu selama 12 bulan.
Yang terakhir ada biaya produksi per film. Jadi PTMD Pictures itu berhasil menekan biaya produksi rata-rata per film di bawah 15 miliar, mencapai efisiensi anggaran sebesar 10%, membatasi biaya digitalisasi hingga 1 miliar per film, dan menjaga rasio biaya terhadap pendapatan di bawah 50% dalam 12 bulan. Lanjut, di sini ada employee satisfaction. Jadi PTMD Pictures itu berhasil mencapai kepuasan karyawan sebesar 80%, retensi karyawan sebesar 90%, partisipasi pelatihan 75%, dan tingkat absensi di bawah 5% dalam 12 bulan. Terus ada turnover rate, jadi PTMD Pictures itu berhasil menekan tingkat turnover karyawan di bawah 10% dengan turnover sukarela di bawah 7% dan turnover tidak sukarela di bawah 3%, serta mengganti karyawan dalam waktu maksimal 30 hari selama 12 bulan. Lalu di bagian finansial ada profitability ratio. Jadi dalam 12 bulan, PTMD Pictures berhasil mencatat gross profit margin sebesar 40%, net profit margin sebesar 15%, return on investment atau ROI-nya sebesar 25%, dan operating profit margin-nya sebesar 20%. Dan yang terakhir ada leverage ratio. Jadi dalam 12 bulan, PT MD Pictures berhasil mempertahankan debt to equity ratio di bawah 1, debt to asset ratio di bawah 40%, interest coverage ratio di atas 3, dan debt service coverage ratio di atas 1,5. Nah, lanjut di sini ada qualitative measurement. Di situ ada bagian customer satisfaction. Di situ ada indikator penilaiannya seperti aksesibilitas konten di platform OTT, variasi platform OTT yang tersedia, kualitas pengalaman menonton, relevansi cerita, daya tarik konten, kualitas produk film, kecepatan penyediaan, interaksi digital, dan transparansi informasi konten. Dan di mana itu untuk memberikan kepuasan kepada customer yang berlangganan di MD Pictures. Lalu ada employee satisfaction. Jadi nggak cuma ke customer, ada juga ke pekerja-pekerja yang ada di MD Pictures. Indikator penilaiannya apa? Indikatornya seperti kepuasan terhadap dukungan teknologi, kepuasan terhadap kolaborasi dan distribusi konten, kepuasan terhadap proyek industri kreatif, dan juga kepuasan terhadap komunikasi dan dukungan strategi. Ya, tujuannya apa? Ya biar uh, para pekerja di MD Pictures itu merasa nyaman bekerja di MD Pictures. Dan yang terakhir ada other surveys atau studies. Jadi indikator penilaiannya ada persepsi terhadap kualitas konten di platform, terus ada loyalitas dan rekomendasi. Mungkin segitu aja presentasi tentang evaluasi strategi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.